Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja kenapa Hasto begitu paniknya begitu hari ini begitu kan ya. PDIP mulai terpojok. Merasakan tekanan kekuasaan, PDIP jalin komunikasi dengan tim Amin. Sejak kapan sih membangun komunikasi itu begitu kan ya? Alibinya Hasto luar biasa, padahal itu sudah ditolak begitu kan ya. Jadi artinya ketika Anies Baswedan dulu ada penjagalan ya, ditolak di mana-mana begitu kan ya, kok Hasto dia malah tepuk tangan mereka begitu kan. Malah tertawa para pendukung-pendukung mereka begitu kan ya. Dicap sebagai intoleran, gubernur tidak becus dan sebagainya begitu kan. Gubernur tidak punya prestasi. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika sebuah partainya sendiri dan bahkan ya ada tekanan kekuasaan, tiba-tiba mau gabung komunikasi begitu kan ya. Anies Baswedan sudah melewati itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya hanya bisa tertawa aja kepada Hasto PDIP hari ini begitu kan. Di depan mata sudah kalah Pak Ganjar, ngapain kita harus mempertahankan itu begitu kan ya. Mending gabung aja kepada Anies Baswedan untuk mengalahkan ya Pak Jokowi begitu kan. Kan di satu sisi kan seperti itu begitu. Jadi menurut saya pribadi Hasto mulai agak kepanasan ya. Mulai panik begitu kan ya, melihat dengan bagaimana kekuasaan ya yang hari ini balihonya saja diturunkan di mana-mana begitu kan, baliho Ganjar, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Membangun komunikasi di tengah Anies Baswedan Caimin semakin tinggi ya, semakin kepercayaannya sangat luar biasa ya, pasti ya dari Nasdem atau di koalisi perubahan ya pasti ditolak begitu kan ya, kecuali nanti di putaran kedua mereka begitu kan. Kalau putaran kedua ya silakan mau bergabung kepada Anies Baswedan begitu kan. Welcome di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa Hasto mulai agak kepanasan ya. Apakah ini strategi? Ya hati-hati. Merasa tekanan kekuasaan, PDIP jalin komunikasi dengan tim Amin ya. Selama PDIP tidak mazulkan Jokowi, maka semua ini cuma sandiwara kalian untuk ya keroyok Amin. Ya hati-hati ya, nama-nama itu masih satu kelompok, itu cuma sandiwara saja. Ini komentar-komentar netizen sudah diperingatkan begitu kan. Sudah mazulkan saja Jokowi maka tekanan itu akan berkurang ya sandiwaranya. Jangan cemen Hasto. Pak Anies dikeroyok kiri kanan tetap kuat dan sekarang makin kuat bersama kita aminkan. Ya. Itu sudah jelas di situ begitu kan. Bagaimana Anies Baswedan bisa melewati penjagalan, Anies Baswedan bisa melewati begitu kan ya. Ditolak di situ begitu. Dan pada akhirnya Anies Baswedan santai-santai aja kok begitu kan. Kenapa Hasto kok begitu paniknya begitu kan? Hadapilah di situ, keluarlah dari koalisi pemerintah begitu di situ begitu kan. Kalau ingin melawan begitu kan. Tapi pada hakikatnya kan sebuah realitas perkembangan politik hari ini menunjukkan bahwa PDIP semakin terpojok begitu ya. Sudah kalah di depan mata. Jadi banyak sekali yang pro dan kontra hari ini begitu kan ya. Bau-bau kemenangan Amin nampaknya sudah tercium oleh koalisi sebelah nih katanya. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Ini tumben ya ingat Amin, jalin komunikasi si oke begitu kan aja, tetapi perlu libatkan Amin. 9 tahun PDIP ikut menanam benih ya kesewenangan dan merasakan nikmatnya kekuasaan. Tapi pikir pihak yang lain terzalimi, sekarang menikmati panen loh ya kesewenangan dan sakitnya dihianati ya tak anak sendiri katanya. Jadi komentar-komentar netizen agak begitu ngeri begitu kan ya. Pada hakikatnya ya inilah ya apakah ini sebuah karma oleh PDIP atau apa begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika PDIP hari ini terpojok, apa yang kemudian berlabuh kemana begitu kan ya. Makanya dalam dunia politik itu jangan ya alergi terus kemudian stigma yang dibangun sana sini ya. Karena PDIP setelah berkuasa mereka begitu 9 tahun mereka, apakah pernah ingat nggak terkait dengan kondisi koalisi perubahan ya. Dengan oposisi yang ada, pernah ingat nggak begitu kan. Apakah ini sebuah karma untuk mereka? Kita tunggu saja.
Merasakan ya tekanan kekuasaan, PDP jalin komunikasi dengan tim Amin ya. Kubu Capres Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan banyak tekanan di berbagai daerah selain pencopotan baleho. Berkenan dengan itu, PDIP pun mulai menjalin komunikasi dengan kubu Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ya, yang juga menghadapi hal kurang ya lebih sama katanya. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal ya PDP Hasto Kristianto pada wartawan di sela-sela konsolidasi. Kita menyepakati ya dengan Amin juga ya penggunaan ya suatu instrumen kekuasaan. Dalam konteks itu kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Hasto berharap pada pesta demokrasi 5 tahunan ini semua pihak harus ya mengindahkan demokrasi itu. Jadi sekarang itu kata-kata Hasto itu seolah sok bijak hari ini begitu kan ya, karena menganggap bahwa karena ada tekanan-tekanan besar begitu kan ya, maka sok bijak, keadilan, netralitas itu sudah muncul hari ini. Kalau dulu gimana coba bayangkan ya, bagaimana kalau posisi itu berada di Anies Baswedan. Sudah 9 tahun ya Anies Baswedan bagaimana baliho-balihonya diturunkan, dicoret sana sini, ditolak sana sini begitu. Tapi pada kenyataannya Anies bisa melewati itu kok begitu kan. Jadi artinya kalau hanya dengan seperti itu ya lawanlah mereka begitu kan. Masa PDP kalah sebagai partai penguasa di situ begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya Hasto tidak seharusnya mengajak-ngajak koalisi Amin yang begitu ya diminati hari ini oleh masyarakat begitu kan. Ya percuma aja lah mereka. Jadi artinya apa? Artinya mungkin ya dalam koalisi perubahan Amin tidak menanggapi soal adanya situasi hari ini begitu kan. Walaupun merasakan yang sama begitu balihonya diturunkan, tapi pada kenyataannya begitu kan tidak mungkinlah dia mengikuti jejak si Hasto begitu. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit, dan itu harus dibangun ya suatu narasi bagi masa depan. Lebih jauh Hasto merasakan ya prihatin dengan cara-cara yang anti demokrasi tersebut ya masif terjadi menjelang pemilu di 2024. Padahal seharusnya demokrasi ini Indonesia bergerak maju ke depan, bukan sebaliknya. Karena Indonesia yang sebelum dipuji dengan track record demokrasi yang baik ya, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan ya terjadi the darkness ya of Indonesia demokrasi. Ini yang kami sangat prihatin tandasnya ya. Jadi sudah mencari penggalangan dukungan mereka begitu kan, mulai agak panik sih sebenarnya. Tapi masyarakat Indonesia tertawa melihat Hasto mengatakan akan menjalin komunikasi dengan Amin begitu kan. Kenapa? Karena kenyataan selama ini koalisi perubahan ya tidak pernah diajak komunikasi oleh partai PDIP begitu kan, apalagi yang namanya si Hasto ketika dia berkuasa mereka begitu kan. Di mana malah menjelek-jelekan Anies Baswedan. Malah ya pendukung-pendukung mereka yang melakukan itu begitu, membuli habis-habisan sana sini tapi sekarang minta bantuan begitu kan. Logikanya kan logika sederhananya bahwa hal ini kan seolah-olah ya jangan terpengaruh dengan omongan si Hasto. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia kan sudah paham bagaimana karakter PDIP sebagai partai penguasa begitu kan. Jadi saya menganggap hal ini ya biasa-biasa aja dalam demokrasi begitu kan ya, untuk gimmick saja begitu. Coba ya di luar mereka begitu kan. PDIP ya ada fakta integritas, ada apa dan sebagainya begitu kan. Ya kita harus hati-hati itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat.